Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya dari kelompok 6 mata kuliah kartografi, program studi geografi dan kependidikan Universitas Negeri Padang dengan dosen pembimbing Dr. Ari Yulfa STMSC yang akan membahas tentang jenis-jenis proyeksi peta dan proyeksi apa yang sesuai dengan wilayah Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri Andika Aditya Warman dengan NIM 211360003 sebagai moderator dan pemateri 1, Rahmadini Novitasari dengan NIM 211360072 sebagai pemateri 2, dan Rindri Handayani dengan NIM 211361111 sebagai pemateri 3. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas jenis-jenis proyeksi peta dan proyeksi apa yang sesuai dengan wilayah Indonesia. Apakah kalian tahu apa itu proyeksi peta? Proyeksi peta merupakan suatu proses model matematis untuk mengkonversi atau pemindahan posisi 3 dimensi dari titik di permukaan bumi ke dalam bidang datar atau 2 dimensi yang juga dikenal dengan peta. Proyeksi ini menyebabkan distorsi pada beberapa aspek geometri permukaan bumi, yaitu distorsi bentuk, distorsi arah, distorsi jarak, dan distorsi skala. Untuk memperoleh peta yang ideal dan akurat, seorang kartografer membutuhkan yaitu 1. Jarak, arah, luas, dan bentuk yang benar. 2. Pembagian daerah yang akan dipetakan menjadi daerah yang lebih sempit. 3. Penggunaan bidang datar atau bidang yang didatarkan. Singkatnya, proyeksi peta disebut map projection, transformasi matematis dari bentuk 3 dimensi ke dalam bentuk 2 dimensi atau bidang datar. Persoalan utama proyeksi peta adalah penyajian bidang lengkung ke bidang datar yang pastinya mengalami distorsi. Syarat peta yang ideal apabila luas, bentuk, arah, dan jaraknya benar dan akurat. Namun, pada kenyataannya tidak ada peta yang ideal seperti itu. Yang ada adalah memperkecil distorsi. Memperkecil distorsi dilakukan dengan cara yaitu 1. Membagi daerah yang dipetakan menjadi bagian-bagian yang tidak begitu luas. Kedua, memilih bidang proyeksi yang sesuai dengan letak daerah yang dipetakan. Misalnya, bidang datar untuk daerah sekitar kutub, bidang kerucut untuk daerah sekitar lintang tengah, dan bidang silinder untuk daerah sekitar ekuator atau khatulistiwa. Sistem proyeksi yang berbeda akan menghasilkan distorsi yang berbeda pula. Beberapa sistem proyeksi didesain untuk meminimalisasi distorsi. Pemilihan jenis proyeksi tergantung pada bentuk, letak, dan luas daerah yang dipetakan, serta ciri-ciri atau karakteristik asli yang akan dipertahankan. Berikut adalah jenis-jenis proyeksi peta. A. Jika ditinjau dari sifat asli yang akan dipertahankan, terbagi menjadi 3, yaitu 1. Proyeksi ekuivalen, di mana unsur luas yang dipertahankan. 2. Proyeksi konform, di mana unsur sudut dan arah yang dipertahankan. Dan 3. Proyeksi ekuidistan, di mana unsur jarak yang dipertahankan. Saya Rahmadini Novitasari akan melanjutkan presentasi Andika Aditya Warman. Macam-macam proyeksi peta. B. Ditinjau dari macam bidang proyeksi. 1. Proyeksi azimutal atau zenital. Bidang proyeksi adalah bidang datar. 2. Proyeksi kerucut. Bidang proyeksi adalah kerucut. 3. Proyeksi silinder. Bidang proyeksi adalah silinder. Proyeksi azimutal atau zenital. Sistem ini memproyeksikan data ke permukaan datar yang menyentuh bola bumi atau azimutal projection atau zenital projection. Proyeksi azimutal dibedakan 3 macam, yaitu A. Proyeksi azimut normal, yaitu bidang proyeksinya menyinggung kutub. B. Proyeksi azimut transversal, yaitu bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. C. Proyeksi azimut oblique, yaitu bidang proyeksinya menyinggung salah satu tempat antara kutub dan ekuator. Proyeksi kerucut conical projection. Proyeksi kerucut yaitu pemindahan garis meridian dan paralel dari suatu globe ke sebuah kerucut. Untuk proyeksi normalnya cocok memproyeksikan daerah lintang tengah atau miring. Proyeksi ini memiliki paralel melingkar dengan meridian berbentuk jari-jari. Paralel berwujud garis lingkaran, sedangkan bujur berupa jari-jari. Proyeksi kerucut dibedakan menjadi 3 macam, yaitu 1. Proyeksi kerucut normal atau standar jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel atau paralel standar. 2. Proyeksi kerucut transversal jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. 3. Proyeksi kerucut oblique, miring jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring.
Proyeksi silinder atau tabung. Proyeksi silinder adalah suatu proyeksi permukaan bola bumi yang bidang proyeksinya berbentuk silinder dan menyinggung bola bumi. Apabila pada proyeksi ini bidang silinder menyinggung khatulistiwa, maka semua garis paralel merupakan garis horizontal, dan semua garis meridian merupakan garis lurus vertikal. Baiklah, saya Rindri Handayani akan melanjutkan presentasi dari Rahma, yaitu macam proyeksi peta yang ditinjau dari kedudukan sumbu simetri atau garis karakteristik bidang proyeksi. Yang pertama yaitu proyeksi normal, yaitu sumbu simetri berimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua proyeksi miring, yaitu sumbu simetri membentuk sudut dengan sumbu bumi. Yang ketiga yaitu proyeksi transversal atau ekuatorial, yaitu sumbu simetri tegak lurus sumbu bumi atau terletak pada bidang ekuator. Selanjutnya menurut modifikasi. Pada gambar tersebut merupakan contoh gambar dari proyeksi Bonnet atau equal area. Proyeksi Bonnet atau equal area ini sifat-sifatnya sama lapang, sudut dan jarak berlaku pada meridian tengah dan pada paralel standar. Semakin jauh dari meridian tengah, wujud menjadi paling terganggu. Tidak sewenang-wenang bagi menggambarkan Asia yang kedudukannya ditambah kurang khatulistiwa. Selanjutnya yaitu proyeksi sinusoidal. Gambar tersebut merupakan contoh dari gambar proyeksi sinusoidal, yaitu pada proyeksi ini menghasilkan sudut dan jarak berdasarkan pada meridian tengah dan daerah khatulistiwa sama lapang. Jarak selang meridian berdasarkan, begitu pula jarak antar paralel. Tidak sewenang-wenang bagi menggambarkan daerah-daerah yang kecil di mana saja, juga bagi daerah-daerah yang lapang yang kedudukannya jauh dari khatulistiwa. Proyeksi ini sering dipakai bagi Amerika Selatan, Australia, dan Amerika. Selanjutnya yaitu proyeksi Mercator. Pada gambar tersebut merupakan contoh dari gambar proyeksi Mercator atau UTM yang merupakan proyeksi silinder normal konform, di mana seluruh muka bumi dilukiskan pada segi silinder yang sumbunya berimpit dengan bola bumi. Selanjutnya silindernya dibuka menjadi segi datar. Yang berikutnya yaitu proyeksi Mollweight. Pada proyeksi ini sama lapang bagi berubah di pinggir peta. Selanjutnya yaitu proyeksi Gauss. Gambar tersebut merupakan contoh dari gambar proyeksi Gauss di mana sifatnya sama lapang, wujud paling tidak sama pada lintang-lintang yang mendekati kutub. Proyeksi homolografik, yaitu sifatnya sama lapang, wujud paling tidak sama pada lintang-lintang yang mendekati kutub. Jadi, proyeksi peta yang cocok untuk wilayah Indonesia yaitu proyeksi silinder atau tabung, di mana penggunaan proyeksi silinder mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama dapat menggambarkan daerah yang luas, yang kedua dapat menggambarkan daerah di sekitar khatulistiwa, yang ketiga daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus, yang keempat makin mendekati kutub, makin luas wilayahnya. Jadi keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator karena ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang. Sekian dari penjelasan materi presentasi kami pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.